Di mana Yesus ada duluan daripada Maria? Ini ada di surga lah. Di surga? Yang di surga itu Tuhannya Yesus yang di langit. Makanya dia datang melalui Roh Kudus kepada Maria, menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan seperti yang aku bilang tadi, Allah Bapa sama Tuhan Yesus kan sama, Bang. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Yesus manusia, sedangkan Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak manusia dan dia manusia. Apanya yang sama? Yesus manusia sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia. Samanya di mana? Yang mengajarkan bahwa Bapa dan Yesus sama itu pasti pendeta, betul? Tuhan kami Yesus itu, aku ngomong apa tadi, lupa aku, ntar. Iya, Anda mengatakan Bapak dan Yesus itu sama. Yang ngajarin itu pendeta, iya kan? Ya iyalah Bang, masa Ustad gimana? Nah, pendetanya dapat ilmu dari mana? Iya dari sekolah lah, sama Dari dengan Ustad juga kan, dari sekolah juga, dari perguruan tinggi gitu maksudnya. Waduh, bisa buka kamera nggak, Dek? Dari nggak bisa. Kenapa? Itu pengikutnya masih ini. Usia berapa Bisa tahun udah sih emang? aku buka kamera dan jadi. Usia berapa tahun? Iya. Udah tua Usia- sih. Ya nggak apa-apa. Usia berapa tahun? Baru 24. Masih muda itu 24. Itu separuh dari usia saya. Jadi usia 24 tahun berkata ada anak lebih tua dari ibunya. Itu gimana? Ayo. Ya Ayo. karena kan Yesus kan Tuhan, Bang. Kalau Bunda Maria kan ini. Ya, gimana ceritanya? Di mana logikanya ada manusia melahirkan Tuhannya? Dan sekarang ketika kemudian nanti di surga, siapa Tuhan di situ? Yesus. Terus apa panggilan Yesus kepada Maria? Kalau di surga mungkin ya berpisah lah mereka, Bang. Kak ini Ya, Yesus manggil Maria ini panggilan apa? ada bingung aku, ntar dulu. Yesus tidak mau memanggil ibunya dan panggilan ibu Mami. Durhaka dia kalau nggak ada panggil ibunya. Ya oke. Nah, begitu juga Maria. Begitu juga Maria. Ibu. Kalau Yesus itu Tuhan, dia tidak sembah anaknya, maka masuk neraka ibunya. Dan kalau ada anak yang disembah oleh ibunya, maka anak itu anak durhaka. Ayo. Ikatan ibu dan anak itu di dunia saja, Bang. Jadi nanti di surga Yesus ingkar terhadap orang yang telah melahirkannya. Kan Yesus kan Tuhan. Dan buktinya dia anaknya Maria atau dia Tuhan? Yang terbukti benar-benar akurat menurut akal, dia anak Maria atau dia Tuhan? Tuhan. Nah, berarti Adinda ini butuh dokter psikiater. Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang lahir dari seorang rahim wanita ini adalah Tuhan? Begitu dia lahir, Tuhan kita lahir, cibi cibi cibi, cibi cibi, panggil ibu, cibi cibi ibu. Gimana ceritanya? Pernah lihat anak bayi? Sering lah. Itu begitu Tuhannya Anda. Tapi kan itu kan manusia, Bang. Kalau Lah yang keluar dari rahim Maria itu manusia.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dia Pening pernah aku, tahu. Bang. Yang dilahirkan Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Juru selamat tahu. Nah, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Alamak, bahaya adik ini. Serius. Bahaya kalau misalnya adik ini mempertahankan pandangan seperti itu. Masa sih? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Gimana? Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Janganlah bilang anak bang. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus kan? Tidak mungkin dong. Saya kan bukan Kristen. Saya bukan orang yang mau dibodohin. Sekarang kalau Anda baca di dalam Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tete yang kau isap. Gimana maksudnya Tuhan isap tete? Mana ada emang kayak gitu, nggak pernah dibahas di gereja kayak gitu. Lari perpuluhan kalau dibahas. Baca Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete. Tete itu memang apa sih? Bukannya tete itu orang Sunda gelar. Itu teteh. Oh, tete beda ya. Kupikir tete yang diisap. Berbahagialah tete yang kau isap. Coba tunjukkan. Gimana dong? Dalilnya, coba tunjukkan. Barakallah fiik. Bang Pedi. Sudah ngomong doang nih. Lukas 11:27. Aku lagi malas ngeliat bang, tunjukin aja. Mana bisa? Aku mana ada? Aku nggak ada ini. Nggak bisa nunjukin yang kayak gitu-gitu. Aku kan laki-laki, masa Berapa nunjukin tadi? kayak gitu? Ulang sebut. Lukas 11:27. Ntar aku buka dulu. Apanya yang dibuka? Yang di sini ya? Coba Berapa tadi, Lang? lihat, dibaca. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Ntar. Iya. Lukas 11:27. 11:27. Mana? Lukas 11:27. Iya. Sejak abang kalau ngarang nih. Iya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kau bacain ya? Ya, silakan. Aku tutup kuping ya. Nggak suka dengan adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari kerumunan orang berseru kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Terus maksud ini kan ada maksudnya. ya. Susu yang telah menyusui engkau. Berarti Yesus nyusu dong. Nyusu kepada siapa? Jempol? Atau kepada... Itu kan pas waktu Waktu apa? posisi manusianya bang. Tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya toh? Gimana sih? Lucu ini anak ini. Lucu. 100 Tuhan, 100% manusia. Gimana ceritanya lagi? Gimana sih? Gimana ceritanya? 100 Tuhan, 100 manusia. 200 dong. Maksudnya 200? Entah, bingung aku ntar. Bentar. Maksudnya 200 gitu. Bentar ya. Guys, bantu follow biar aku bisa open kamera. Aku mau tantang ini Bang Zuma ini. Ntar adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari keturunan orang berseru kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang lainnya. Apa maksudnya Bang? Ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang telah besar di mana Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang lebih berbeda adalah mereka
yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Bang Handi bisa naik dulu, Bang Handi. Bentar dulu. Bang Handi. Bentar ya. Ini untung mamaku udah lagi tidur. Kalau mama lagi bangun nih, Ya. udah diomelin. Janganlah bilang. Ngapain diomelin? Maksudnya Bang Zuma lah yang diomelin. Masa Apa sih? calon menantu kok diomelin, gimana sih ada-ada aja. Jangan gitu Dia dong. bilang kalau Tuhan Yesus itu apa? Nenen. Apa? Bukan. Ini ya? Jadi apa dan? Kan tertulis gitu. Kan tertulisnya begitu. Oke. Memang sih ditulisnya kayak begini, mungkin bukan ini kali maksudnya ya. Ayo Bang Handi, diambil alih dulu Bang Handi. Sebentar aja. Bentar ya. Jangan kemana-mana ya. Sebenarnya Coba penyebutannya begini Mbak, Yang penyebutannya itu pas bukan sebenarnya. Tuhan Yesus, tapi penyebutannya Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus Bang, bukan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus Mbak. Bertuhan dia. Kan Yesus bukan ateis, Yesus bertuhan. Kok beda lagi? Abang bohong nih. Yesus waktu di muka bumi ini kan manusia tuh Mbak ya. Bener nggak Mbak? Kenapa nggak bilang? Nah, manusianya Yesus ini bertuhan nggak? Enggak lah Bang, orang Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan. Oh berarti manusianya Yesus ateis, tidak bertuhan dia. Kok bisa begitu? Sedangkan Yesus sendiri kan adalah Tuhan Bang. Kenapa jadi ateis? Terus dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa lah. Dia ke Bukit Getsemani itu semalaman sama murid-muridnya. Nah, ke Bukit Getsemani itu pergi rekreasi apa pergi berdoa? Aku sih kurang tahu masalah ayatnya Bang. Cuman kan kalau di gereja kan mendengarkan pendeta berkhotbah. Ya kalau di gereja kan Mbak yang manis-manis saja yang dikasih. Nggak dikasih data yang menyulitkan supaya Anda nggak berpikir. Dikasih data itu imani saja. Jangan mikir gitu loh. Ya kalau di sini kan tempatnya mikir. Yang jelas Mbak, tadi kan jelas tuh Bunda Maria itu punya anak. Namanya Yesus. Betul apa betul? Betul nggak Mbak? Gimana? Bunda Maria itu punya anak. Namanya Yesus. Betul? Bukan anaknya Bang, Tuhan. Yang keluar dari kandungan Maria itu anak Maria atau anak tetangga? Yang keluar itu Tuhan Yesus. Iya itu anak Maria kan keluar dari kandungan Maria Mbak. Mbak misalnya perempuan nih Mbak, sama dengan Bunda Maria, ya kan ya. Nah, Anda hamil nih terus melahirkan. Yang Anda lahirkan itu anak Mbak atau anaknya tetangga? Anak aku lah. Anak Mbak. Bunda Maria juga mengandung terus melahirkan. Itu anaknya Bunda Maria atau anaknya Mbak? Kan aku sama Bunda Maria beda. Apa bedanya? Kalau Bunda Maria kan orang suci. Iya orang suci. Kan Yesus pernah ada dalam kandungan 9 bulan. Setelah sampai waktunya melahirkan dia. Nah, yang dilahirkan Maria itu anaknya Maria atau anaknya Mbak? Berat ini dokternya ini. Mbak ini kok disuruh nggak? Kenapa nggak disuruh mikir sih Mbak sama pendetanya? Suruh mikir dikit gitu loh. Jangan terlalu berat doktrinnya. Yang tidak ada pembahasan yang kayak gini tuh di gereja aku tuh nggak ada.
Ya makanya di sini dibahas, biar Mbak mikir. Oh no, Mbak. Yang jelas itu Yesus datang ke muka bumi ini nggak langsung berkumis. Dia melalui proses dikandung dulu. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan 9 dilahirkan, keluar bayi, disusui, dirawat oleh Maria. Umur 0 hari. Ya namanya bayi ya kebanyakan tidur, bangun nangis, dikasih ASI. Itu loh, sambil belajar duduk, belajar dulu tengkurap, duduk, jalan, tumbuh gigi 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Itu yang begitu Mbak maksud Tuhan kayak gitu. Masuk akal nggak Mbak? Tuhan yang kayak gitu. Masuk akal lah Bang. Masa ada Tuhan Mbak? Dari bayi dulu gitu. Kan, oh iya, ntar dulu. Tuhan itu membutuhkan ini nggak Mbak? Tuhan itu membutuhkan bantuan orang lain nggak? Enggak. Kalau Yesus waktu kecil, Tuhan itu kan maha berkuasa ya, nggak mungkin dong. iya. Kalau Yesus waktu kecil itu butuh bantuan ibunya nggak? Enggak. Jadi Yesus waktu kecil itu udah bisa cari makanan sendiri. Iya Mbak ya, waktu Yesus bayi gitu ya, Yesus bayi udah bisa kerja gitu ya, ke warung beli makan. Bukan gitu juga konsepnya Bang, bukan begitu. Nah, terus gimana dong? Terus gimana? Iya, gimana ya? Tadi katanya Tuhan itu nggak membutuhkan pertolongan orang lain. Ternyata Yesus waktu bayi juga butuh bantuan ibunya. Yang ngasih ASI siapa Bu? Kamu nomor yang ngasih ASI ke dia, asupan gizi biar dia tidak kurus, biar sehat. Ibu pernah dengar nggak sih bayi dilahirkan itu bisa langsung ke pasar gitu? Ada nggak Bu? Bayi langsung bisa manjat pohon? Kok pembahasannya Bang Handi sampai ke sini? Enggak, pernah nggak dengar bayi dilahirkan langsung manjat pohon, ambil pohon mangga gitu, biar cari yang matang dimakan? Pernah nggak dengar kayak gitu Bu? Ya mana ada lah bayi bisa langsung Ya nggak manjat, ada. Sama bayi Yesus juga gitu. Nggak pernah. Janganlah disamakan bayi biasa sama bayi itu, bayi Tuhan Bang. Ya ceritanya di Bible begitu Ibu. Dia pernah 8 hari disunat. Ibu-ibu, aku belum punya anak, dipanggil ibu terus gimana ya? Berat ini Banyuwa ini, nggak jarang baca Bible. Berat ini Banyuwa, nggak pernah baca Bible, susah. Nggak pernah baca Bible. Yesus yang dikenal sebagai Nabi Isa Al-Masih bukanlah Tuhan, melainkan seorang manusia, nabi, dan utusan Allah yang sangat mulia. Al-Quran secara tegas menolak konsep Trinitas dan pandangan yang menganggap Isa sebagai anak biologis Allah atau Allah itu sendiri. Meskipun demikian, terdapat beberapa alasan dan ayat di mana ia mendapatkan gelar atau sebutan yang dekat dengan keilahian dalam konsep kalamullah, firman Allah, digelar sebagai kalimatullah, kalimat Allah. Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 45 memberikan gelar kepada Nabi Isa sebagai kalimatullah, kalimat Allah. Hal ini karena beliau diciptakan melalui firman atau perintah Allah langsung. Kun, jadilah, tanpa perantara ayah, melainkan ditiup ruh darinya. 2. Memiliki gelar ruhullah, ruh dari Allah. Isa juga digelari ruhullah, roh dari Allah. Ini bukanlah bagian dari zat Allah atau bahwa Isa adalah Allah, melainkan sebuah bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada roh ciptaannya yang ditiupkan kepada Maryam melalui malaikat Jibril. Kemampuan melakukan mukjizat atas izin Allah. Nabi Isa dianugerahi mukjizat luar biasa seperti menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta. Namun dalam Islam semua ini terjadi bukan karena kekuatan
kekuatan atau hakikat keilahian Isa sendiri, melainkan semata-mata karena izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan sebagai nabi dan hamba Allah, umat Islam menolak menyebut atau memanggil Isa sebagai Tuhan Allah karena tauhid keesaan Allah adalah inti ajaran Islam. Semua mukjizat dan kesucian Nabi Isa adalah bukti kebesaran Allah yang mengutusnya, sebagaimana penegasan Isa sendiri saat masih bayi yang tertulis dalam Al-Quran bahwa ia adalah hamba Allah, Abdullah, yang diberi kitab dan dijadikan seorang nabi. عرفت ظلامي ولا عرفت ضحاها